Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan program 1 RRI ND di Florata pagi ini. Pendengar masih bersama saya Desi Natalia. Kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan pengembangan kawasan Meeting Incentive Convention and Exhibition MICE di Golomori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang kabarnya ini terus dikebut ya untuk menyambut KTT ASEAN pada Mei 2023. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Baumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Untuk membahas bagaimana progres pengembangan kawasan MICE di Golomori, Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, kami sudah terhubung dengan Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Ari Raspati. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ari. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan Pak Ari juga sehat ya. Alhamdulillah Mbak Desi sehat ya. Sehat semua kami di studio. Pak Ari ini di Labuan Bajo atau sementara masih di Jakarta ini? Saya baru aja tiba di Jakarta. 2 hari lalu saya dari Bajo. Oke, iya. Iya. Oke, jadi sebagai salah satu venue rangkaian kegiatan KTT ASEAN 2023, kami ingin tahu nih apa saja sih fasilitas yang dibangun di kawasan Meeting Incentive Convention and Exhibition MICE di Golomori, Kabupaten Manggarai Barat, untuk masyarakat pada umumnya yang mungkin belum terlalu update ya dengan informasi ini, Pak Ari. Boleh disampaikan? Iya, baik, terima kasih Mbak Desi dan para pendengar. Jadi memang kalau bicara kawasan MICE di Golomori ini merupakan kawasan ketiga milik ITDC. Setelah kami 50 tahun membangun Nusa Dua, lalu kami pindah ke Mandalika Lombok, dan ketiga ini adalah penugasan kami pengembangan kawasan di Golomori. Jadi untuk ada apa aja di sana? Di sana itu sebenarnya adalah convention hall. Okay. Itu adalah tempat ruang meeting. Itu basic dari idenya. Tapi karena kawasan kami ini terbilang cukup luas, sehingga kami juga melengkapi dengan beberapa fasilitas lainnya. Seperti halnya kami punya amphitheater outdoor yang kami yakinkan bahwa area Bajo ini yang memang benar-benar unggul adalah outdoornya. Dan lalu kami juga ada observation deck. Observation deck itu kalau diistilahkan semacam rooftop lah gitu, Mbak. Oh, okay. Nah, kita itu kan nggak ada roof, kita tuh kan tidak tinggi karena memang dirancang oleh arsiteknya itu memang gedung ini merespon alamnya. Jadi sengaja dibuat untuk tidak menjulang tinggi ke atas. Tapi di bagian atasnya itu bisa dijadikan tempat orang buat membuat acara juga, mungkin juga buat wedding di atas. Nah, lalu yang sangat amat menarik adalah beach club. Kami membangun beach club di bawah yang juga dilengkapi dengan dermaganya. Jadi ini diharapkan bukan hanya nanti pengunjung bisa memasuki kawasan kami melalui jalan darat, tapi juga nanti membuka akses orang berkunjung melalui jalur laut, kira-kira gitu. Oke, jadi ini kalau kita bayangkan saja, ini pasti bagus sekali nanti jadinya. Konsepnya memang tadi ya seperti yang disampaikan di awal itu akan sadar akan alamnya. Artinya tidak akan tertutup seutuhnya begitu ya, terbuka sehingga orang yang ada di dalamnya bisa tetap menikmati keindahan alam Labuan Bajo begitu Pak Ari ya. Betul sekali, betul. Karena memang arsiteknya memang merespon untuk itu, dan kami yakinkan bahwa konsep ini merupakan konsep satu-satunya di Indonesia. Jadi kami sangat amat bangga sekali. Selain ini akan menjadi kebanggaan untuk Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur, ya tentunya ini juga kebanggaan buat Indonesia nanti. Makanya kita lagi bersiap-siap diri nih untuk menjelang
bulan Mei nanti. Oke, ya. Arsiteknya dari mana Pak Ari? Arsiteknya namanya Mas Adi Purnomo atau Oh, biasa kita panggilnya Mas Mamo. oke. Kalau orang mengenalnya Mamo Studio lah, itu udah kenal dia. Iya. Iya. Jadi ini asli putra Indonesia begitu ya? Asli. Oke, iya. Ini sudah mulai dikembangkan sejak bulan berapa ini Pak Ari? Proyek ini sudah berjalan kurang lebih saat ini sudah lebih dari 1 tahun. Jadi mungkin sudah berjalan 1,5 tahun. Jadi kalau per awal Februari saya kan dapat laporannya awal Februari ya. Tapi kalau laporan fisik setiap saat setiap hari saya mengikuti sekarang. Kita tuh sudah hampir lebih dari 90%. Oh, Dari progres pencapaiannya. oke. Biasa kalau pembangunan seperti ini tuh sisa 10% tuh sisa-sisa gentingnya karena finishing Finishingnya ya. Ada yang tidak rapi, ada yang kurang ini dan lain-lain. Tapi kalau bicara beach club dan lain-lain karena ada permintaan pemenuhan untuk kebutuhan kepala negara, maka di daerah beach club masih ada adjustment, masih ada sedikit perubahan sesuai dengan apa yang diinginkan standar untuk menyambut para kepala negara. Oke. Seharusnya beach clubnya kalau normalnya juga mungkin sudah hampir 95%, tapi karena kemarin kita ada sedikit perubahan, ya jadi kita revisi dulu lah sedikit-sedikit. Jadi Gitu, progresnya sampai dengan pagi ini sudah 90%, tinggal Oh, 10% sudah. tahap gentingnya ya. Betul, sudah semua sudah di atas 90%, malah pekerjaan infrastruktur, malah jalan menuju ke kawasan kami ya itu sudah lebih dari 95%, Mbak. Oh, Kalau itu. oke. Itu sudah hampir jadi kalau itu. Dan tinggal sedikit, tinggal perapian pohon, penghijauan, penambahan vegetasi dan lain-lain. Pemerintah pusat memberikan waktu terakhir batas pengerjaan ini targetnya sampai kapan Pak Ari? Jadi memang kalau melihat agenda dari KTT ASEAN itu akan dilaksanakan pada bulan Mei. Tapi akan besar kemungkinannya kami mau berupaya supaya ada peresmian dulu dari Presiden Oke. untuk gedung MAIS kami ini. Kapan Nah, peresmiannya ini maunya sih kami targetkan mungkin di bulan April. Oke. Jadi kalau bicara tarik mundur ya kami punya sisa waktu kurang dari 2 bulan lah untuk merapihkan dan melengkapi secara interiornya. Oke, iya Pak Presiden sudah pernah berkunjung langsung pada saat progres pembangunan ini atau nanti akan datang pada saat peresmian Pak Ari dalam rencana? Dalam catatan kami, beliau waktu awal pertama pernah, waktu beliau mungkin masih masih kondisinya belum ada pembangunan, kelihatannya infonya karena kan saya juga baru saja join di ITDC ini 6 bulan lalu, Mbak. Oke. Jadi saya kalau ditanya, nah selama 6 bulan apakah beliau sudah pernah berkunjung? Belum. Belum pernah, Tapi ya. kalau sebelumnya info yang saya dapatkan justru beliaulah yang salah satu yang menunjuk daerah ini dari kapal pinisi katanya. Oke. Jadi beliau Jadi, melihat dari kapal pinisi dan Iya, ditunjuk Golomori ini ya. Beliau lihat itu bagus gitu loh. Kita mungkin bisa bangun daerah untuk MAIS di sana sambil menunjuk sebuah bukit. Nah, kelihatannya beliau malah itu yang beliau. Nah, tapi kalau jalan kayaknya beliau pernah melihat progres jalan walaupun pada saat itu belum selesai. Ya, Pak Ari, untuk mengupdate progres pembangunan ini, ITDC akan mengupdate kemana nih untuk pemerintah pusat? Paling tidak Pak Presiden bisa mengikuti terus perkembangan pembangunan di Golomori, Pak Ari. Selama ini caranya seperti apa? Begini Mbak, kami ini TDC berada di bawah
holding pariwisata. Oke. Yang saat ini pemerintah pusat sudah membentuk holding tersebut yang bernama Injourney. Jadi kami ini adalah anggota dari Injourney. Jadi tentunya kami ini melaporkan seluruh pekerjaan kami, mengupdate progres aktivitas ini terhadap Injourney. Nah, Injourney ini di bawah Kementerian BUMN. Karena Injourney ini bukan hanya membawahi ITDC, tapi juga membawahi beberapa perusahaan-perusahaan di dalam tanggung jawabnya Injourney. Salah satunya Angkasa Pura, lalu ada Sarina, lalu ada Taman Wisata Candi atau TWC, lalu ada Hotel Indonesia Natur, dan ada kita. Jadi Nah, itu update-nya kalau melalui bicara- Kementerian kalau Pariwisata. Kita melalui Injourney, Mbak, Injourney bukan dulu. pariwisata. Oke. Nah, Injourney itu adalah perusahaan holding. Nah, Injourney ini di bawah Kementerian BUMN. Oke, baik. Ya. Nah, tapi kalau secara laporan berkala, tentunya kami juga melaporkan pekerjaan kami kepada Kementerian Pariwisata. Gitu loh, kami melaporkan, tapi bukan sekedar lapor dalam arti institusi tanggung jawab, tapi tentunya karena kami ini pengembangan pariwisata, kami berkoordinasi selalu kepada mereka. Oke. Nah, khusus untuk ASEAN ini, karena memang yang punya yang punya gawe ya, atau yang punya kerja itu adalah Kementerian Luar Negeri dan Kemensetnek, maka beliau-beliaulah yang menjadi pihak yang kami laporkan untuk saat ini. Oke. Jadi beda-beda ini, Mbak. Ya, Jadi iya. ada tiga bos lah kira-kira. Komandonya bisa horizontal, bisa vertikal begitu ya? Ya, Oke. stakeholdersnya cukup banyak ini. Baik, oke Pak Ari tadi di awal kan juga disampaikan bahwa ini sebenarnya adalah penugasan pemerintah ketiga untuk ITDC dalam pengembangan Betul. destinasi pariwisata Indonesia. Setelah yang pertama tadi di Nusa Dua Bali ya, kemudian juga Mandalika di NTB. Mandalika, Lombok, betul. Untuk masing-masing dalam proyek pengerjaannya ya, dari kendala, tantangan, apa yang membedakan dua tempat sebelumnya dengan di Golomori saat ini? Mbak Desi, kalau saya pikir tantangan terberat itu sebenarnya bukan tantangan daerah ya. Justru tantangan terberat itu datang dari internal kami. Karena tentunya setiap daerah di mana kami ditugaskan itu selalu memiliki keunikan, kekhasan dari sisi budaya, dari sisi karakter masyarakat, dan kebiasaan adat istiadat itu tentunya punya kekhasan dan keunikan. Nah, tantangan terbesar justru dari internal kami. Kenapa? Karena dengan perbedaan tersebut dan dengan kompetensi manusia di perusahaan yang berumur 50 tahun, ini kami juga harus melakukan transformasi secepat-cepatnya. Karena pemerintah pusat saat ini fokus terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Yang dimana diharapkan pemenuhan ini akan mendorong ekonomi mikro. Nah, jadi itu fokus dari Presiden. Oleh karena itu, kami di dalam juga melakukan transformasi. Jangan sampai orang-orang yang kami tempatkan di proyek-proyek itu justru orang-orang yang tidak beradaptasi dengan keadaan tekanan-tekanan target. Gitu loh, Mbak. Ya, apalagi ini waktunya cukup singkat Betul begitu ya. Kalau dibandingkan dua sekali. tempat yang lalu, apakah waktu pengerjaan di Golomori lebih singkat daripada di dua tempat sebelumnya? Kalau bicara waktu dan Durasi pressure, saya rasa sama ya, Mbak. Oke, sudah terbiasa. Dulu waktu Mandalika kan tentunya kita dikejar untuk segera mengadakan acara World Superbike dan MotoGP. Ya, jadi dikejar oleh waktu untuk segera mengadakan acara tersebut supaya sukses dan dihadiri langsung oleh Presiden. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang ini kurang lebih sama, kita cuma punya waktu yang pendek. Tapi kemungkinan yang membedakan karena yang KTT ASEAN ini sifatnya bukan yang untuk publik, jadi mungkin ini akan jauh lebih
punya tantangan lebih tinggi lah kira-kira, karena yang datang Apalagi 12 negara. betul, kepala negara nih ya. Untung bukan G20, kalau G20 yang datang 20 negara. Iya, kalau ini dalam kayaknya. catatan belasan negara ya, belasan kepala negara yang nanti akan ini hadir. 12, Mbak. 12 ya. Diinfokan 12 negara. Jadi rasanya ini bukan hanya kami ya, saya rasa keseluruhan dari kota sendiri juga akan memiliki tantangan dengan ditunjuknya oleh Presiden Labuan Bajo sebagai tempat untuk penyelenggaraan KTT ASEAN. Oke, Pak Ari, ini terakhir ya, apa harapan ITDC kepada warga masyarakat Labuan Bajo ini sebagai tuan rumah tempat diselenggarakannya KTT ASEAN ini, dan juga harapan kepada para stakeholder dan juga lain-lainnya ya dalam rangka sama-sama melewati 10% terakhir ini waktu pengerjaan, waktu paling genting gitu ya finishingnya. Silakan Pak Ari. Kalau dari saya, ringkasnya karena Presiden itu visinya jelas buat kami ingin apapun yang kami lakukan bisa bermanfaat, Mbak, untuk masyarakat Manggarai Barat, masyarakat NTT. Jadi kami akan berupaya bukan hanya untuk pemenuhan target perusahaan saja, tapi diupayakan masyarakat sekeliling, masyarakat kabupaten, masyarakat provinsi itu juga memberikan dampak ekonomi juga kepada mereka. Nah, itu harapan dari saya. Kami mencoba menguraikan apakah memungkinkan pemenuhan dari kebutuhan tenaga kerja apabila nanti convention ini sudah buka, sebagian akan kami ambil dari sumber daya manusia yang ada di Manggarai Barat. Karena saya yakinkan dan saya juga mendengar bahwa masyarakat dari NTT itu juga luar biasa kompetensinya, khususnya di hospitality, di tourism. Cuma mungkin karena waktu kemarin-kemarin itu ketersediaan lapangan pekerjaannya juga belum mumpuni, sehingga katanya mereka pada pergi semua, ada yang ke Bali, ada yang ke Jakarta, ada yang kemana-mana. Nah, semoga dengan adanya kami dan nanti mungkin disusul oleh swasta-swasta lain membuka hotel, membuka apapun, sehingga bisa menyerap tenaga kerja juga terisi oleh putra daerah yang memang benar-benar berkompeten dan berkualitas. Itu aja sih, Mbak. Itu otomatis akan membawa dampak ke ekonomi daerahnya juga. Nah, jadi kami punya goal tuh salah satunya seperti itu. Nah, yang lainnya sih banyak, cuma tentunya sesuai sama arah dari Presiden, ekonomi mikro tuh tetap menjadi fokus kami juga. Gitu. Pak Ari, mudah-mudahan tetap semangat bersama teman-teman ITDC sampai dengan banyak. Nanti terakhir ya waktunya ya. RRI juga, terima kasih sekali. Baik, kami mohon izin juga nanti jalan-jalan ke lokasi pengerjaan begitu di Golomori ya. Anytime. Nanti kalau pas jadwalnya ada saya, nanti saya yang menghost dan mengajak keliling. Baik, terima kasih Pak Ari. Selamat pagi, salam semangat dari ND ya. Selamat pagi, salam sehat. Semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation, Ari Respati, baru saja bersama dengan kami tadi menyampaikan progres pengembangan kawasan MICE di Golomori, Kabupaten Manggarai Barat. Disampaikan bahwa sudah 90% rampung dikerjakan, tinggal tahap finishing 10% yang nanti akan dikerjakan sampai nanti jelang bulan Mei pelaksanaan KTT ASEAN. Anda yang ketinggalan informasi ini dalam wawancara ini, Anda bisa nanti simak kembali di YouTube channel RRI ND. Tetaplah bersama kami di Florata pagi ini, saya Desi Natalia. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Baumere di frekuensi FM 88,7.